لله حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنعمت وباركت وتفضلت وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. Wa ba'du, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis tanggal 14 Ramadan 1441 Hijrah, kita dapat berjumpa melalui udara, melalui kesempatan yang baik ini dalam rangka Mau'izah Ramadan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Sunwang, bahwa tema yang akan saya sampaikan dan dalam kesempatan ini yaitu pentingnya ilmu dalam beramal. Para ma'asyiral muslimin wa muslimat, muslimin muslimiat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kali saya sampaikan bahwa kita alhamdulillah sudah berpuasa selama 13 hari. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Ta'ala sebagai zahirat thaminah, yaitu simpanan yang baik untuk kita peroleh nanti. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang imanan wahtisaban, iman dan ihtisaban, ditambah dengan juga yaitu sholat tarawih dengan qaiman qoma, yaitu qoma Ramadan, yaitu dengan iman dan ihtisaban, mudah-mudahan juga Allah akan mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Keberadaan kita di dunia ini, hadirin para muslimin muslimat sekalian, adalah untuk beribadah, untuk merasakan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan yaitu jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di dalam hal ini tentu ibadah kita lakukan melalui amal, dan amal saleh yang kita lakukan, hadirin sekalian, pada pendengar sekalian, yaitu tentu dengan modal ilmu. Ilmu ini sangat penting di dalam kita beramal. Tidak bisa kita beramal atau beramal saleh tanpa ilmu. Oleh karena itu, ilmu itu sangat dihargai di dalam Islam. Dalam pandangan Islam, bahwa ilmu itu dapat mengangkat derajat seseorang, yaitu dengan iman dan ilmu, ya. Kemudian tentu dengan amal. Jadi itu merupakan satu trio, tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu iman, ilmu, dan amal. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat yaitu orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu, yaitu beberapa derajat. Jadi artinya orang yang ilmu atau berilmu agama itu berilmu, maka dia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, oleh karena itu beruntunglah orang yang berilmu. Kemudian ya, orang yang berilmu ini juga di dalam hadis Rasulullah SAW, Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan baginya, maka dia diberikan paham dalam agama. Yufaqihu fiddin. Jadi oleh karena itu, orang memiliki ilmu untuk beramal saleh, wabil khusus yaitu untuk ilmu dalam beribadah kepada Allah secara formal,
maka dia itu orang yang beruntung menurut apa yang disampaikan berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Baihaqi dari Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu, disebutkan Abdulun nas al-mu'minul alimu alladzi inihtija ilaih nafa'a wa inistagna anhu nafsah. Istagna anhu nafsah, bahwa orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang mukmin yang berilmu. Kalau dia dibutuhkan, itu artinya digunakan ilmunya itu karena sempat untuk mengadakan pengajian dan sebagainya, maka bermanfaatlah baginya dan bagi umat. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, artinya tidak disampaikan ilmu itu karena sesuatu, karena halangan dan sebagainya, maka bermanfaatlah bagi istagna anhu nafsah. Nah, begitulah posisi daripada orang yang berilmu. Jadi yang jelas bahwa orang yang berilmu ini mulia di sisi Allah Taala. Di dalam kita berbuat, yaitu tentunya harus berdasarkan ilmu, yaitu ya, tidak bisa kita tanpa ilmu. Di dalam Al-Quran ini sendiri disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah SWT berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan suatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, yaitu wala taqfu, yaitu jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak tahu itu kita kerjakan. Bahwa sesungguhnya firman Allah, pendengaran, penglihatan, yaitu dan hati itu semua kita kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Taala. Oleh karena itu jelas bahwa berdasarkan ayat ini, para pendengar sekalian, begitu pentingnya ilmu di dalam kita ya beribadah atau dalam kita beramal. Apakah itu untuk kepentingan ibadah secara formal, ibadah rukun Islam, atau juga bersifat muamalah untuk kepentingan ya kita itu beramal untuk kepentingan dunia kita. Dalam hal ini itu disebutkan oleh ahli fikih, yaitu karena ini terutama fikih itu penting. Salah satu di antara cabang ilmu agama itu adalah ilmu fikih. Disebutkan tafakkah fa innal fiqha afdhalul qaid, yaitu pelajarilah, ketahuilah ilmu fikih itu, karena ilmu fikih itu afdal daripada yang memberikan penuntun yang utama. Ilal birri wa taqwa wa adalul qasid, yaitu kepada kebajikan dan ketakwaan, dan juga yaitu jalan yang lempang untuk sampai kepada tujuan. Jadi oleh karena itu memiliki pengetahuan apakah itu dari Al-Quran, As-Sunnah, atau hasil ijtihad para ulama yang melahirkan fikih, bagaimana kita sholat yang baik, bagaimana kita berpuasa, itu semua ada ketentuan-ketentuan ilmunya. Bagaimana kita berhaji, ada manasiknya, itu sehingga ada Al-Quran nasnya, ada As-Sunnahnya, dan juga ada hasil ijtihad para ulama. Sehingga itu adalah merupakan satu kekayaan dari Islam yang kita ikuti, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad yang melahirkan ilmu fikih dan sebagainya. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, kalau mau jadi ahli ibadah harus berdasarkan ilmu. Sahibuz Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal itu yang tidak berdasarkan ilmu, maka amalnya itu tidak diterima. Jadi oleh karena itu Imam Al-Ghazali menempatkan bagi orang yang mau ahli ibadah, apakah itu ibadah, bagaimana cara dia sholat yang baik, bagaimana dia sholat secara sendiri yang baik, melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan juga dengan fikih yang dikemukakan oleh para ahli ilmu, mujtahidin, itu ya, maka dia itu lakukan dengan baik
Nah itulah baru sampai kepada tujuan. Gitu. Jadi penting ilmu di dalam hal ini. Maka ilmu itu sangat utama untuk sampai kepada tujuan tadi. Yaitu di dalam beramal dan sebagainya. Baru tanjakan yang lain oleh Imam Ghazali itu baru menyebut ada dua rasa, yaitu taubat, ada penghalang, ya, ada godaan, awarid, ada pendorong, ada pencela, ada puji syukur. Itu baru sampai kepada tujuan. Para pendengar sekalian, jadi jelas ya bahwa ilmu sekali lagi sangat penting. Ilmu itu sesungguhnya tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu pengetahuan umum. Jadi kalau dibagi secara simpel, secara biasa itu ada ilmu agama dan ilmu kauniyah. Apakah ilmu kedokteran, ada lagi ilmu ekonomi, bagaimana kita sampai kepada tujuan berekonomi dengan baik, itu punya ilmu. Maka Nabi mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses sejahtera di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin untuk akhiratnya bagus, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin dua-duanya bagus, dunianya bagus, akhiratnya bagus, maka hendaklah juga dengan ilmu. Jadi begitu penting itu ya, ilmu itu. Dan ini posisi ilmu sekali lagi adalah sama-sama diperlukan. Dan kalau dipelajari ilmu itu, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi dan sebagainya dengan baik, ya kedokteran itu untuk tahu mana yang penyakit dan sebagainya. Karena dalam satu kesempatan para pendengar sekalian, ternyata Rasulullah SAW ya pernah disampaikan bahwa di antara sahabat itu ada yang sakit yang tentu memerlukan pengobatan. Maka Rasulullah menyuruh, yaitu bawalah dia arsulu ila at-tabib. Nabi mengatakan antarlah dia itu ke tabib, yaitu ya ke dokter lah. Jadi ada ilmu-ilmu yang Rasulullah tidak menganggap bahwa beliau itu semua ilmu dikuasainya. Nah, dalam hadis yang lain, salah satu sabda Rasulullah, antum a'lamu bi umuri atau bi amri dunyakum. Yaitu kalian itu lebih tahu tentang ilmu-ilmu ya duniamu, ilmu tentang pertanian, bagaimana ekonomi berekonomi secara baik begitu. Walaupun Rasulullah SAW sendiri adalah pelaku di dalam bisnis misalnya, tapi beliau polos, artinya engkau lebih tahu. Itu ya. Maka sekarang ini kan dunia ilmu pengetahuan umum perlu dipelajari juga sebagian di antara umat Islam, yaitu misalnya ilmu ya tentang ekonomi, bagaimana yaitu manajemen pemasaran, manajemen ya keuangan gitu ya, kemudian MSDM dan sebagainya dan lain-lain. Jadi itulah yang perlu bagi kita pendengar sekalian harus berdasarkan. Kemudian tentang amal. Amal ini sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 136 disebutkan wa ni'ma ajrul amilin. Beruntunglah, artinya baiklah, yaitu kebaikan-kebaikan akan diperoleh oleh orang yang ajrul amilin, yaitu begitu banyak nanti pahala dan kebaikan akan diperoleh bagi orang yang beramal dengan ilmunya. Kemudian ya ini menjadi itu catatan bagi kita bahwa ilmu bukan hanya sekadar untuk tahu, tetapi sebagai pedoman saja untuk sampai kepada tujuan. Yaitu baik di dalam beribadah maupun juga di dalam kita itu bermuamalah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu kesempatan beliau datang ke pasar dan beliau mengatakan yaitu tidak boleh datang atau berjual beli di pasar ini kecuali orang yang berilmu tentang muamalah. Nah, itu artinya
ilmu amalah itu kalau sebagai pedagang tahu mana yang benar, ini yang tidak boleh dan sebagainya, mana yang halal dan sebagainya, cara yang benar, maka itu harus dilakukan. Itulah ya tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman yang harus dimiliki oleh yaitu muslim baik di dalam beribadah dan sebagainya. Kemudian Allah SWT memberikan juga petunjuk tentang beramal. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya. Jadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan siapa yang beramal saleh, yaitu ya dia laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, maka dia akan diberikan kehidupan yang bahagia, yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Masya Allah. Oleh karena itu beruntunglah orang yang punya ilmu sekali lagi, dan juga ya orang yang beramal saleh. Wa ni'ma ajrul amilin. Begitu indah, begitu bagus yang akan diperoleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, ya. Jadi oleh karena itu dan beramal saleh. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang betapa pentingnya ilmu, yaitu di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya salah satu sholat, ya kalau orang itu tidak tahu caranya sholat id yang benar, itu tentu dia akan sempurna kepada tujuan. Demikian juga sholat duha berapa rakaat sebenarnya, aduh ya, yang betul-betul dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu kalau kita tahu ada yang 2, ada yang 4, satu riwayat ada 8. Tapi Rasulullah menurut Aisyah yaitu selalu, artinya jarang dia mengerjakan lebih daripada 4 rakaat. Itu artinya masih ada porsi untuk untuk ibadah-ibadah yang lain lagi. Kemudian ya orang yang sakit ini, ya orang yang sakit itu dia misalnya dalam satu kasus dia berhadas besar, itu ya, itu harus punya ilmu. Ya, kalau ada akan menimbulkan gejala penyakit yang besar, tidak boleh dia tuh mandi. Ya, itu ternyata ada yang terjadi, orang sakit panas luar biasa, dan dia ternyata dalam keadaan berhadas besar. Akhirnya dia mandi langsung sampai ceritanya meninggal. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa si sahabat Rasulullah begini-begini. Oh, dia bodoh, dia kenapa tidak tanya saya dulu, kenapa tidak tanya dulu. Itu ya, itu dia bunuh diri, itu sampai disebut itu. Itulah kalau ada bahaya-bahaya ya kita hindari. Sama dengan corona sekarang ini, dengan segala macam, kita yaitu berusaha untuk mendapatkan keselamatan dalam hal ini, ya. Sama dengan cerita tadi, dia itu disalahkan oleh Rasulullah. Seharusnya apa kata Rasulullah, dia tuh cukup dengan tayamum. Itu jadi walaupun hadas besar, kalau dia hendak punya ilmu, tentu ya dia berguling-guling. Ya, berguling-guling juga tidak benar. Yaitu atau mandi, tetapi cukup seperti yaitu bertayamum. Yaitu ini karena punya ilmu. Dan yang lain-lain. Demikian juga sholat witir sebagai contoh yang terakhir. Itu sholat witir itu ada yang bertanya kepada saya, salah seorang jamaah yaitu dalam satu pengajian bertanya, boleh hendak kita sholat witir lagi setelah tahajud, padahal kita waktu sholat tarawih sudah witir. Maka saya katakan bahwa sholat witir itu yang kuat dalam hadis Rasulullah adalah akhir daripada sholat. Ya, sholat malam akhiri dengan sholat masna dan seterusnya, akan kemudian akhirilah dengan witir. Tetapi kalau kita sudah lakukan yaitu maka tidak perlu kita witir lagi. Itu karena dalam hadis sahih disebutkan itu la witrani fil lail. Jadi tidak ada witir dalam satu malam. Jadi cukup witir yang pertama. Setelah itu ya ini itu karena kita punya ilmu. Ya begitulah para pendengar sekalian. Ya, jadi penting ilmu itu yang jelas di dalam kehidupan kita, dan ini untuk kita dan generasi kita, yaitu keturunan-keturunan kita itu, maka marilah kita tingkatkan ilmu mereka.
di kalangan umat ini, sehingga tidak ketinggalan di dalam ilmu keduniaan maupun juga terlebih ilmu akhirat, ilmu keagamaan. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya itu orang yang berilmu, ulama. Mudah-mudahan semua kita yaitu berusaha terus, para pendengar sekalian, untuk memiliki ilmu, dan setelah kita punya ilmu, mari kita dekatkan diri dengan ilmu itu kepada Allah SWT, beramal soleh yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan umat Islam. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan, yaitu sebagai suatu mauizah Ramadan, mari tentang pentingnya ilmu dalam beramal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi mari kita yaitu jangan lupa berniat setiap malam, ya, yaitu untuk sholat, untuk berpuasa besok hari. Malam yubayyitus syam fala syamalah, dalam salah satu hadis. Siapa yang tidak memalamkan yaitu puasa, maka tidak berpuasalah baginya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.